Menunduk dan menangislah. Menunduk dan menangisi siapa? Lebih baik aku mati. Dan lagi mana bisa aku menangis? Aku sudah tidak punya air mata. Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri dari Gunung Merapi. Dalam kisah Harimau Siluman. Naskah karya Asmadi Syafar dengan para pelaku Idris Apandi sebagai Raisman, Lia Haidir sebagai Farida, Ana Rusli sebagai Rosmina, Wahyu Chandra sebagai kakek jabat, Rini Utoko sebagai Lasmi, Ape Burhan sebagai Darwis, Brondi Sebastian sebagai Rene Vandenberg, Wit Hendra sebagai Mardian, Nonon sebagai Nik Ringgi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada bagian ke-29 telah dikisahkan bahwa orang tua Mardian kembali didatangi oleh Nik Ringgi, siluman yang penasaran untuk membawa Mardian. Tapi berkat jimat Pak Salihun yang masih mereka simpan, Nik Ringgi dapat mereka usir, sehingga siluman itu kembali gagal untuk menemui Mardian pada malam itu. Sedangkan Sembara dan Pak Salihun pada malam yang sama sedang bertarung mati-matian mempertahankan hidup mereka masing-masing. Dan ternyata Sembara dapat dilumpuhkan oleh Salihun dengan beberapa kali tebasan golok yang digenggamnya. Namun karena Sembara mengeluarkan ilmu pukulan api yang dia dapat dari bujang hitam, maka untuk sementara Sembara dapat mengatasi keganasan Pak Salihun yang tampaknya sudah siap untuk membunuhnya. Nah, saudara pendengar, marilah kita ikuti serial Sandiwara Misteri dari Gunung Merapi. Kurang ajar. Jadi kau ditinggalkannya di tengah jalan, Ya, Ayah. Dalam keadaan luka parah? Aku... Jangan bilang kau luka. Tidak baik. Kenapa, Biros? Tidak baik memburuk-burukan suamimu. Aku sebenarnya tidak apa-apa, Ayah. Tidak ada apa-apa bagaimana? Itu orang yang mengantarkan kamu kemari tadi yang menceritakan kepadaku bahwa kau diantar ke rumahnya oleh dua orang pemuda dalam keadaan yang lelah dan luka. Aku hanya luka sedikit, Luka Ayah. sedikit bagaimana? Hah? Lihat, tuh. Lihat lehermu makin biru. Hah? Bekas lukanya itu, coba lihat. Mungkin terbentur benda keras ya. Jadi biru begini. Ah, sudah. Sekarang di mana dia suamimu itu, Di mana? Mungkin di rumah orang tuanya, Man. Kenapa dia tidak kemari? Mempertanggungjawabkan kejadian ini. Apa dia pikir anakku ini hanya barang mainan apa? Mungkin dia masih terkejut dan takut. Jadi dia takut kemari. Dan dia juga sudah tahu kan siapa kau? Enak betul. Aku akan mendatangi rumahnya dan menyeretnya kemari. Biar dia lihat akibat dari hasil jalan-jalannya dengan Farida. Masa istrinya mendapat celaka bukannya ditolong? Malah ditinggal di tengah jalan. Malam hari lagi coba. Apakah bisa dia menjadi suami yang baik nanti? Kau kemana waktu itu, Hida? Jangan bilang yang sebenarnya, Farida. Waktu itu karena hari malam, aku tersangkut kayu ya. Lalu ketika Mardian melihat lukaku ini, dia terkejut. Dan dia lari memanggil orang-orang kampung untuk minta bantuan. Jadi lukamu itu besar kan? Bukan kecil? Lukanya kecil, Ayah. Hanya banyak darah yang keluar dari luka itu. Coba aku lihat. Sini. Coba. Wah, seperti bekas digigit sesuatu ini. Nah tuh, sini.
Baiklah, kau dan bibimu tinggal di rumah. Aku akan menyusul suamimu ke rumah orang tuanya. Dia harus memberikan keterangan yang lengkap dan tidak berbohong padaku. Dan kalau perlu, dia ceraikan kau. Tapi kau baik-baik sajalah bicara pada mereka, Man. Jangan sampai mereka tersinggung. Apakah aku tidak tersinggung kalau anakku dianggapnya seperti sampah saja? Seperti barang yang sudah tidak terpakai lagi. Lalu dia lemparkan begitu saja di tengah jalan. Sudahlah, sudah. Jangan kita menambah musuh lagi. Toh dia sudah jadi menantumu. Mereka sudah jadi keluarga kita. Aku tidak peduli. Aku ingin tahu sekarang jawaban mereka tentang peristiwa ini. Aku pergi nih. Sepertinya nikmat kalau aku ulang gigitan di bekas luka itu. Oh, darah. Aku ingin darah. Darah Farida ini tampaknya segar. Bagaimana, Bi? Tunggu Farida. Kok lama betul? Lukamu ini agak aneh. Aku jadi haus. Haus darah. Oh. Hai perempuan laknat, kalau kau teruskan niatmu itu, aku akan hajar kau. Kenapa aku baik. Kau rupanya berniat mau menghisap darahnya, tapi kau tidak akan bisa. Ya, aku lindungi. Nih. Oh, lehermu seperti api. Panasnya bukan main. Oh, aku tidak merasakan apa-apa di leherku ini. Ya, sudahlah. Mungkin kau agak demam, sehingga badanmu jadi panas begitu. Tapi aku tidak demam, Bi. Iya, mungkin hanya perasaan Bibi saja. Siapa yang mencegahku tadi? Suaranya seperti suara orang tua, tapi tegas dan berwibawa. Ternyata benar. Kini Rosmina mulai kena penyakit Mardian. Dia mulai merasakan haus akan darah. Dan yang pertama-tama akan jadi korbannya adalah Farida, kemenakannya sendiri. Tetapi untunglah, kakek jabat menghalangi niatnya itu, sehingga Farida terhindar dari bahaya maut itu. Nah, sudah siap semua barang-barangnya? Sudah, Ayah. Hati-hati kau di jalan, Nak. Iya, Bu. Nanti setelah sampai kau ke Batavia, maka ayah akan menyusulmu ke sana. Mungkin dengan ibumu. Kita akan cari Ki Buranda itu untuk mengobatimu. Sekarang, ibu dan ayahmu akan menyelesaikan dulu masalah dengan Farida atau dengan orang tuanya. Ya, kalau kau berhadapan dengan ayah Farida, tentu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maklumlah, Raisman itu orangnya penaik darah. Ya, Ayah, aku mengerti. Tapi aku harap Farida masih tetap jadi istriku. Aku tidak akan menceraikannya. Ya, aku tahu. Memang sulit mencari orang secantik istrimu itu. Untung kau bersahabat dengan Tuan Reni itu ya. Sehingga dia mau menitipkanmu dengan kapal Belanda yang akan berangkat hari ini ke Batavia. Jam berapa dia akan menjemputmu? Mungkin sebentar lagi. Nah, itu mungkin jeepnya. Hai, Mardian, siap kamu? Siap, benar. Hut. So, kita berangkat sekarang? Oke, Tuan. Aku memang sudah siap dari tadi. Nah, kalau begitu, mari kita langsung saja. Baik. Ibu, Ayah, aku berangkat dulu. Baik-baik di jalan ya, Nak ya.
Iya, Bu. Kau jangan gelisah. Aku dan ibumu akan segera menyusulmu ke sana bila urusan di sini selesai. Iya, ya. Aku berangkat. Hai, Mardian. Nyonya tidak ikut, ha? Nanti, Tuan. Dia akan menyusul belakangan. Dan dia sekarang di mana? Di rumah orang tuanya. Oh, pengantin baru harus berpisah dulu. Oke, kita berangkat sekarang. Tuan Rene. Saya dan istri saya mengucapkan terima kasih pada Tuan atas bantuan yang Tuan berikan. Oh, itu tidak apa-apa, Tuan Darwis. Aku senang pada Mardian. Dia hebat dan pemberani. Nah, selamat tinggal semua. Iya, Tuan. Terima kasih sekali lagi. Lasmi, tolong buatkan minum buat Dek Raisman. Tidak usah. Aku tidak haus. Masa begitu? Tidak usah lah. Ya, Lasmi, tidak usah. Ya, tidak usah. Rupanya memang kabar buruk hari ini yang kau bawa, ya? Apakah Bang Darwis belum tahu ceritanya? Ya, sudah tahu. Nah, sekarang mana anak abang itu? Kurang ajar betul dia. Meninggalkan anakku tengah malam sendirian dalam keadaan luka. Luka? Kok Mardian tidak pernah bercerita pada kami? Kalau begitu memang keterlaluan anak abang itu. Mana dia sekarang? Mana? Begini. Kami memang tidak tahu persis kalau anakmu ditinggal di jalan malam hari dalam luka. Kami benar-benar tidak tahu. Bagaimana sekarang sakitnya? Sudah sembuh? Sudah. Yang penting mana si Mardian itu sekarang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ini. Laki-laki tidak bertanggung jawab dia. Begini, kau jangan marah. Aku harap itu Mardian sudah berangkat ke Jawa. Sudah berangkat ke Jawa? Ke Batavia maksud Bang Darwis? Berita apa ini? Berita apa ini? Dia baru saja mendapat telegram bahwa sekolahnya dipercepat masa liburnya. Maksudku diperpendek masa liburnya. Jadi dia tergesa-gesa dan tidak sempat memberi kabar pada istrinya. Maklumlah, sebentar lagi dia akan menjadi dokter. Jadi bagaimana dengan anakku? Jangan khawatir. Tentu kalau Farida tidak berkeberatan, Farida akan kami antarkan ke tempat suaminya sekolah. Aku tidak butuh anakku akan dibawa ke sana atau tidak. Yang penting aku ingin mendengar apa alasannya dia meninggalkan anakku tengah malam di tempat yang sepi dan dalam keadaan terluka. Begini saja, Dik Raisman. Iya. Karena sepertinya memang salah anak kami. Dan kami minta maaf karena orangnya tidak ada. Nanti kami akan datang untuk melihat kesehatan Farida, untuk menghiburnya. Walau bagaimanapun, dia itu menantu kami. Aku mau dia mempertanggungjawabkan peristiwa ini. Dan lalu dia ceraikan anakku, habis perkara. Kok pendek betul jalan yang kau ambil, Man? Mau pendek atau mau panjang, aku tidak peduli. Bilang pada anakmu itu, sebaiknya cepat-cepat dia mengirimkan surat cerainya. Titik. Aku permisi. Kejadian-kejadian seperti mimpi saja bagiku. Ya, nasib kita mungkin begini. So, Mardian, kau akan membawa istrimu nanti ke sana? Belum tahu, Tuan. Mungkin tidak. Tidak. Kenapa tidak? Nampaknya perkawinan kami tidak bahagia. Hanya baru beberapa hari kau sudah bisa bilang tidak bahagia. Bahkan lebih dari itu, Tuan. Kau cepat putus asa, Mardian. Itu tidak baik. Tidak. Aku bukan orang yang seperti itu. Aku melihat kenyataannya memang begitu. Kami tampaknya benar-benar tak ada kecocokan. Mardian, kau sungguh rugi kalau berpisah dengannya. Karena aku belum pernah melihat wanita begitu cantik seperti Farida. Ya, apa boleh buat, Tuan. Tuan Rene,
Ada apa, Mardian? Lihat, di depan kita ada wanita cantik. Oh ya, bagus. Kita bawa dia kalau dia mau ikut. Biar pengganti istrimu di tanah Jawa. Dia menyetop mobil kita, Tuan Rani. Lihat, dia melambaikan tangannya. Bagaimana? Kita bawa dia? Ya, silakan Tuan. Aku ikut saja. Mobil ini kan punya Tuan. Oke, Menir. Kita harus bawa wanita cantik ini. Tapi, apakah Tuan percaya bahwa di tengah jalan yang sepi ini ada perempuan di sekitar sini? Aku tidak peduli. Yang penting dia bisa menggembirakan kita. Nona, mau ikut dengan kami? Ya, kalau Tuan berdua tidak keberatan. Adik mau kemana? Aku mau pergi berlayar. Berlayar? Nona mau berlayar? Apakah salah saya berlayar? Mau berlayar kemana, Dek? Saya mau ke Batavia. Ke Batavia? Iya. Untuk apa ke sana? Saya mau menyusul calon suami saya di sana, Tuan. Oh ya, siapa calon suamimu, Nona? Apakah Tuan perlu tahu? Tuan, ini bukan wanita biasa. Ini mungkin dedemit penghuni hutan ini. Itu Tahayu Mardian. Siapa nama Nona Manis? Nik Ringgi. Tuan, cepat jalan. Ini siluman. Betul, dia itu hantu, Mardian. Betul. Lihatlah ke belakang. Wanita itu hilang. Yang ada hanya seekor harimau. Itu berbahaya. Untung kita tidak bawa dia. Kalau begitu, kau cari saja teman wanita di Batavia. Di situ tentu banyak nona-nona manis yang tidak bertaring. Pada saat-saat terakhir pun, Nik Ringgi masih mencoba mencegat Mardian yang akan pergi berlayar ke tanah Jawa. Tetapi sayang kali ini pun dia tidak berhasil. Kejadian itu membuat Mardian bertambah gelisah. Sedangkan Tuan Rene van den Berg menganggap hal itu adalah kejadian biasa yang bisa saja ditemui di tempat sepi seperti itu. Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti serial Sandiwara Radio ini. Setelah kisah harimau siluman ini, nantikanlah kisah petualangan sembara berikutnya dalam mengejar Mardian, si siluman harimau di tanah Jawa. Dan sampai jumpa pada kisah yang lain.